warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang health belief model. Baik, perkenalkan nama saya Rias Chandra Pratiwi. Nama saya Nabila Trifaniasi. Nama saya Mutia Fatihah Waidah. Nama saya Erina Fatmawati. Nama saya Lutfia Fadila. Nama saya Tiara Kaifa Nur Aziza. Health belief model atau yang biasa disingkat HBM adalah teori yang digunakan untuk memahami perilaku kesehatan seseorang. Intinya, teori ini menjelaskan bahwa seseorang mau atau tidak mau melakukan perilaku sehat itu dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan yang mereka miliki, seperti seberapa besar risiko penyakit dan seberapa bermanfaat tindakan kesehatan tersebut. Udah mulai. Dalam health belief model ada 6 komponen utama. Yang pertama, perceived susceptibility, yaitu seberapa besar seseorang merasa dirinya beresiko terkena penyakit. Yang kedua, perceived severity, yaitu bagaimana seseorang menilai tingkat keparahan penyakit tersebut. Yang ketiga, perceived benefit, yaitu keyakinan terhadap manfaat dari perilaku sehat. Yang keempat, perceived barriers, yaitu hambatan yang dirasakan saat ingin melakukan perilaku sehat. Yang kelima, press to action, yaitu dorongan atau pemicu untuk bertindak. Yang keenam, self-efficacy, yaitu kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuannya melakukan perilaku kesehatan. Selanjutnya ada perilaku kebersihan dan gizi. Penerapan health belief model bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada perilaku kebersihan dan gizi. Contohnya, seseorang akan lebih menjaga kebersihan makanan kalau merasa bisa sakit akibat makanannya tidak higienis. Sedangkan perilaku gizi, HBM menjelaskan bagaimana persepsi tentang resiko obesitas, manfaat makanan sehat, serta pengaruh lingkungan dapat membentuk pola makan seseorang. Health belief model juga berlaku pada perilaku tidur dan olahraga. Banyak orang yang sebenarnya tahu manfaat tidur cukup dan olahraga, tapi tetap tidak mau melakukannya karena merasa dampaknya belum serius atau terhalang oleh rasa malu dan kesibukan. Selain itu, HBM juga menjelaskan respon terhadap gejala penyakit seperti tekanan darah tinggi, di mana seseorang sering menunda pencegahan karena belum merasa penyakit tersebut berbahaya. Health belief model atau HBM ini juga digunakan untuk memahami bagaimana persepsi seseorang terhadap kesehatan itu bisa memengaruhi perilaku mereka terhadap kesehatan. Health belief model itu juga dipengaruhi oleh beberapa komponen utama. Kayak contohnya itu ada persepsi susceptibility, persepsi severity, persepsi benefit, persepsi barriers, cues to action, dan juga self-efficacy. Kalau dikaitkan dengan perilaku berobat, HBM itu membantu menjelaskan kenapa seseorang bisa memutuskan untuk mencari layanan kesehatan atau malah menundanya. Misalnya pada persepsi susceptibility, seseorang itu bisa aja merasa bahwa penyakitnya ini tuh nggak terlalu serius atau nggak terlalu beresiko. Nah, biasanya orang kayak gitu cenderung akan menunda untuk mendapatkan pengobatan. Nah, sebaliknya kalau dia merasa rentan atau gejalanya ini tuh mengkhawatirkan, dia akan lebih terdorong untuk mencari bantuan medis. Kemudian pada persepsi severity, biasanya pada tingkat ini itu individu akan punya kesadaran akan dampak penyakitnya yang bisa aja berpengaruh terhadap kesehatannya. Nah, biasanya orang yang udah percaya bahwa penyakitnya ini itu bisa aja menyebabkan komplikasi yang serius, dia akan memutuskan untuk mencari pengobatan lebih cepat. Terus pada persepsi benefit, hal ini tuh berkaitan dengan keyakinan bahwa pengobatan akan memberikan manfaat kayak dapat mempercepat kesembuhan atau mencegah kondisi penyakitnya itu memburuk. Namun keputusan ini tuh bisa aja terhambat karena adanya persepsi barrier. Biasanya itu kayak biaya akses kesehatan yang terlalu mahal atau jarak fasilitas kesehatan yang terlalu jauh. Selain itu ada juga cues to action. Biasanya itu merupakan dorongan dari orang-orang sekitar kayak keluarga dan juga tenaga kesehatan atau pengalaman penyakit sebelumnya yang dapat memicu seseorang untuk mencari pengobatan. Yang terakhir itu ada self-efficacy, yaitu tentang kepercayaan diri seseorang untuk mengakses layanan kesehatan dan juga menentukan apakah individu tersebut merasa dirinya mampu untuk mengambil tindakan tersebut atau enggak. Selanjutnya pada kasus vaksinasi, prinsip HBM ini itu juga berlaku. Kalau dilihat dari persepsi severity, ini itu persepsi tentang bagaimana keparahan penyakit tersebut dapat memperkuat keyakinan individu untuk bentar.
untuk melakukan vaksin. Lalu pada persepsi benefit, di sini tuh ketika ada banyak orang yang percaya bahwa vaksin itu dapat mengurangi resiko infeksi atau gejala berat dari penyakit, sehingga penerimaan vaksin tersebut jadi meningkat. Lalu yang selanjutnya ada persepsi barrier, yang itu merupakan kekhawatiran seseorang terhadap efek samping dari vaksin tersebut, lalu bagaimana keamanan dari vaksinnya, atau juga kurangnya informasi terhadap vaksin, penerimaan vaksin. Nah, hal itu bisa aja menjadi penghambat dalam penerimaan vaksin oleh orang-orang. Terus ada juga cues to action. Biasanya ini itu dipengaruhi oleh kampanye dari pemerintah, edukasi tenaga kesehatan, dan juga informasi dari media-media yang dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Terus terakhir ada self efficacy. Hal ini tuh berperan ketika individu merasa yakin dan merasa mampu untuk mengakses layanan vaksinasi dan memahami prosedur sepenuhnya. Adapun HBM, Health Belief Model, yang digunakan di screening kesehatan, ini mana digunakan untuk memahami atau menilai perilaku seseorang atau masyarakat dalam pengecekan rutin atau screening rutin, lalu ada pengobatan mandiri, lalu vaksinasi dan cek kesehatan rutin lainnya. Dalam Health Belief Model perilaku screening kesehatan, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada persepsi tentang risiko penyakit, keparahan penyakit, adanya hambatan atau dorongan, lalu keyakinan diri. Adapun contoh kasusnya, seorang mahasiswa yang tidak menyadari atau tidak mengetahui adanya riwayat penyakit hipertensi dalam keluarganya, dan ia menganggap dirinya itu mengalami resiko.